Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftakul Wulandari dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kreativitas yang berjudul Buku dari Daur Ulang. Yang pertama, pengertian dari kertas. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari komposisi serat batang kayu. Kertas sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia akan kertas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam data yang tercatat pada tahun 2019, kebutuhan kertas di dunia sekitar 394 ton. Pertumbuhan kebutuhan kertas di dunia diperkirakan akan meningkat 2,1% per tahun. Semakin canggih teknologi pembuatan kertas dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan pasti akan banyak limbah kertas yang dihasilkan, dan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan karena kertas membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, pengertian kertas bekas. Kertas bekas adalah limbah kertas yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh manusia. Kertas bekas masih memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah kembali untuk menjadi kertas baru. Kertas bekas merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kelangkaan dan semakin mahalnya bahan baku kertas dari pulp asli yang diputihkan atau virgin bleached pulp. Serat dari kertas bekas yang telah mengalami pengolahan dikenal dengan istilah serat sekunder atau secondary fiber. Selanjutnya, pengertian dari daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru, dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Yang selanjutnya, D. Manfaat limbah bagi manusia. Limbah kertas memiliki manfaat yang tak terduga karena dapat didaur ulang menjadi art paper dan dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti buku harian, kartu ucapan, pelapis permukaan box karton, dan lain-lain. Pemanfaatan kembali kertas bekas secara langsung untuk penggunaan lain merupakan upaya penghematan terhadap peningkatan kebutuhan kertas dari serat asli. Yang selanjutnya, bab kedua, proses pengolahan sampah kertas. Pengolahan adalah proses untuk menjadikan suatu bahan menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Berikut cara pengolahan sampah kertas. Yang pertama, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kertas daur ulang. Bahan yang digunakan yaitu blender yang berfungsi untuk menghancurkan kertas menjadi bubur kertas. Lalu bingkai cetakan terdiri dari dua bingkai dengan ukuran yang sama. Satu bingkai dilapisi dengan kain kasa. Yang ketiga, ember kotak. Fungsinya sebagai tempat pencampuran bubur kertas dengan air sekaligus sebagai wadah pencetakan. Yang keempat, alas cetak. Fungsinya untuk tempat pengeringan kertas daur ulang dari bingkai cetakan, sehingga bingkai cetakan dapat digunakan kembali. Yang selanjutnya, spons. Fungsinya untuk menyerap air pada waktu transfer dari bingkai cetakan ke alas cetak. Yang keenam, alat pres. Berfungsi untuk mengepres kertas daur ulang agar serat-seratnya dapat lebih rapat. Selanjutnya, kompor dan panci. Berfungsi untuk merebus berbagai macam serat dan pewarna alam. Lalu sendok berfungsi untuk mengaduk berbagai campuran. Yang terakhir, pisau dan gunting berfungsi untuk memotong serat tumbuhan. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk pembuatan kertas daur ulang. Yang pertama, kertas bekas. Setiap jenis kertas dipilih berdasarkan jenisnya masing-masing. Ada kertas koran, kertas HVS, karton, hingga kertas warna-warni. Yang kedua, pewarna alam seperti kunyit, daun pandan, sirih, dan lain-lain. Yang ketiga, serat pengisi. Serat pengisi merupakan bahan-bahan yang dapat ditambahkan ke dalam campuran bubur kertas sehingga dihasilkan kertas yang lebih indah dan bertekstur. Dapat berupa bunga-bungaan atau serat tumbuhan lain seperti serat daun pandan, serta
batang pisang. Selanjutnya, pelaksanaan cara pembuatan daur ulang kertas. Yang pertama, kertas bekas yang telah disobek-sobek sebesar perangko direndam minimal 12 jam agar serat-seratnya menjadi lunak, meresapi air. Yang kedua, kertas yang telah lemas direndam air atau direbus, dihancurkan dengan blender. Yang ketiga, bubur kertas yang diperoleh dari pemblenderan dikumpulkan dalam satu wadah. Selanjutnya dapat dilakukan pencucian untuk mengurangi kadar asamnya dengan cara menyaring bubur kertas pada kain yang agak lebar dan meletakkannya di atas ember berisi air. Yang keempat, bubur kertas siap untuk diolah. Dapat dicetak langsung maupun dilakukan pencampuran warna dan serat. Yang kelima, masukkan bingkai cetakan dengan posisi bingkai cetak yang memakai kain kasa berada di bawah dan bingkai kosong di bagian atas sisi kain kasa. Masukkan hingga ke dasar ember cetak. Atur posisi bingkai cetak agar datar dan sejajar permukaan air. Kemudian angkat bingkai tersebut. Bubur kertas akan tercetak di permukaan bingkai dengan bentuk seperti selembar kertas yang basah. Angkat bingkai penutup dengan cepat, jangan sampai airnya memercik lembaran kertas yang masih basah tadi. Yang keenam, bingkai cetak dibalik sehingga kertas basah menghadap ke alas cetak. Letakkan bingkai cetak dengan kertas basah tersebut pada alas cetak dengan hati-hati. Pada bagian atas bingkai cetak atau sisi sebaliknya dari kertas basah dapat dilakukan pengeringan menggunakan spons. Selain untuk mempercepat pengeringan, itu berfungsi untuk mempermudah proses pemindahan kertas. Yang ketujuh, kertas yang telah dipindahkan ke alas cetak tinggal menunggu keringnya saja. Lalu pencampuran warna. Jika ingin mencampurkan warna, bisa dengan cara saat bubur kertas yang telah siap diolah tadi dapat dicampur dengan bahan pewarna alam yang telah kita siapkan sebelumnya. Caranya dengan mencampur langsung dan diaduk hingga merata. Yang terakhir, bab 3. Hasil yang diharapkan dari pemanfaatan limbah kertas ini adalah agar mengurangi proses penebangan pohon. Limbah kertas ini dapat kita jadikan sebagai buku yang lebih menarik dengan warna yang berbeda. Buku ini nanti bisa dijadikan sebagai buku notes, diary, atau catatan sekolah. Lalu jika inovasi ini terus dikembangkan, maka kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang menjaga kelestarian alam. Buku daur ulang ini sangat bermanfaat bagi seorang siswa, mahasiswa, atau masyarakat yang menyukai sesuatu yang berbeda. Dari daur ulang kertas ini, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan bagus, karena bahan yang akan digunakan untuk pembuatan daur ulang kertas ini sangat mudah ditemui di sekitar kita. Dan bahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu mahal. Jadi, dari modal kecil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.